orang tauhid, orang yang mempercayai Tuhan 100% dan berlindung kepada Tuhan 100%. Wildo mengabdi kepada Tuhan dan dia sangat mengabdi kepada Tuhan. Yang Wildo, orang yang pakai aksesoris kemudian agak telanjang, kemudian ceramahnya gila nih. Nabi Muhammad itu sudah selesai misinya, harus ada nabi lagi. Dia bahkan ngaku Tuhan. Kemudian diundang oleh tokoh. Kemudian tokoh agama ini mengatakan, saya kehadiran dia sebagai rahmat bagi saya. Bahwa saya bisa mengukur diri saya dan seterusnya. Menjijikkan bagi saya. Ungkapan itu menjijikkan. Marah saya. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini saya akan soroti tentang Wildo ya. Yang saat ini lagi rame ya. Banyak pemikiran-pemikirannya, kata-katanya ya bisa jadi diikuti oleh banyak orang gitu ya. Terbukti dari tayangannya itu bisa ratusan ribu ya. Bahkan mungkin bisa jutaan itu ya. Itu pertanda dia mendapat tempat di hati masyarakat ya. Jadi saya prihatin sebetulnya ya. Dan yang lebih mengherankan lagi, dia juga mendapat tempat ya di hati budayawan ya, tapi sekaligus sebetulnya juga agamawan ya, karena mengaku budayawan tapi dalam ceramah-ceramah yang disampaikannya syarat dengan agama ya, dengan tuntunan-tuntunan agama ya. Itu tokoh kita Cak Nun ya. Jadi Cak Nun ini justru menyampaikan sesuatu yang juga aneh gitu ya. Coba kita berpikir cerdas ya, khususnya anak-anak muda ini ya. Jadi tidak hanya asal mengikuti. Bayangkan seorang Cak Nun menyampaikan bahwa Wildo itu bertauhid kepada Tuhan. Wildo itu 100% itu dia katakan itu gampangnya itu beriman kepada Tuhannya ya, kepada Allah ya. Jadi karena Wildo itu kan selalu yang disampaikan syariat ya, makrifat gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya tidak boleh dibesar-besarkan namanya ya, bahkan akhirnya banyak diikuti. Ini membahayakan kan. Coba sekali lagi khususnya anak-anak muda ini berpikir cerdas. Sekali lagi berpikir cerdas ya, melihat fenomena seperti ini. Ya. Jadi suatu penyimpangan justru dianggap benar ya. Jadi dibuat pembenaran-pembenaran. Ya, kata-katanya yang nyeleneh, ngalor ngidul gitu ya, tidak tentu arahnya. Ya inilah kalau kita ini selalu mengedepankan akal pikiran kita. Yang penting menurut akal pikiran kita baik, akhirnya muncullah fenomena-fenomena seperti ini. Dan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Akan terus muncul Wildo-Wildo yang baru. Ya, Wildo kalau ditanyakan aneh, dan kalau saya berani juga mengatakan itu juga menyesatkan. Ya, Wildo itu kalau ditanya apa sih sebenarnya yang ditugaskan Allah ya, diperintahkan Allah kepada manusia ini, jawabannya ya satu kata tapi berbahaya, mengenal dirinya katanya. Aneh, mengenal dirinya gimana? Coba kita berpikir sederhana saja ya. Allah itu menyuruh kita apa sih di dunia ini? Kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Sederhana. Ya, pemikiran yang sederhana ini diotak-atik sedemikian rupa oleh akalnya Wildo sehingga dikatakan Allah itu menyuruh kita itu mengenal dirinya,
mengenal diri kita masing-masing. Bukan begitu. Allah itu menyuruh kita untuk beribadah. Beribadah kan gampang, ya. Kita ikuti tuntunan Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu kan menyampaikan, misalnya pernah didatangi Jibril, ditanya tentang Islam, ditanya tentang iman, lalu ditanya tentang ihsan. Itulah ibadah sebetulnya, ya. Coba misalnya Islam, itu kan waktu Rasulullah ditanya Islam kan disampaikan 5 rukun Islam itu. Jadi syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu yang kedua salat, ya. Yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji bila mampu. Kan sederhana, ya. Tidak inilah, karena kalau dengan bahasa makrifat seolah-olah kita ini rendahan gitu loh, yang mengikuti ajaran ini seolah rendahan. Jadi yang tertinggi itu makrifat, yang mengenal dengan cara pikirannya gitu loh. Bahwa Allah itu menyuruh kita itu untuk mengenal diri. Mengenal diri dari mana? Allah itu menyuruh kita beribadah, selesai. Tugas kita beribadah, tinggal dicari tuh yang namanya ibadah gimana. Sholat misalnya, sholu kama ro'aitumuni usolli, kan? Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Ya. Lalu sholat kan juga harus menutup aurat. Yang lucu lagi yang disampaikan Weldo itu, bahwa pakaian itu dia bagi-bagi sendiri, kan? Itu loh kalau akal yang dikedepankan, kan? Akal pikiran yang dikedepankan. Ya. Bukan, kita ini ikut tuntunan, ikut Islam dan ikut Islam. Bukan ikut akal. Semua yang disampaikan Weldo itu semuanya akal. Ya. Kalaupun dia mengutip Al-Quran, ya, itu lalu disampaikan sesuai akalnya saja gitu loh. Sesuatu yang gampang. Allah menyuruh apa kita ini, ya? Kita diciptakan Allah untuk apa? Jawabannya enak saja menurut pikirannya apa? Menurut akalnya itu. Kenali dirimu gitu kan? Kenali diri kita. Dari mana itu? Itu kan dari akal-akalnya Weldo itu. Ya. Pakaian, astagfirullah, pakaiannya tuh lihat seperti pakai celana dalam, kan? Itu ayo berpikir cerdas, ya. Saudara-saudaraku kaum muda ini, ya, sekali lagi berpikir cerdas. Itu kekeliruan terbesar, memakai pakaian seperti itu, bertato lagi, ditindik hidungnya gitu, ya. Dan hebatnya, seorang Emma Ainun Najib mengatakan bahwa Weldo itu bertauhid, 100% menyembah Tuhannya. Jadi 100% gitu loh. Ya Allah, dari mana pemikiran itu? Itu loh, Cak Nun kan juga begitu, sama nih, selalu mengedepankan akal pikirannya. Sehingga dengan dalil menghormati orang lain, bahwa kita ini untuk semua, siapapun kita rangkul. Iya, siapapun kita rangkul. Kita ini punya tetangga model apapun kita rangkul, ya. Kenapa saya mengkritisi ini? Kenapa saya menasihati ini? Saya tidak ingin, ya, generasi muda ini dimasuki oleh paham-paham yang nggak benar gitu loh, yang tidak Islami, sama sekali tidak Islami gitu loh. Walaupun bisa dikatakan anak muda bisa menyaring, tidak, nyatanya banyak itu, ya, banyak yang suka kalau Weldo itu ceramahnya itu bisa di depan orang-orang Muslim, bahkan ada ya mungkin di situ ada dai, lalu setiap omongannya ditepuk tangan, dan yang menyukai ratusan ribu. Bayangkan kalau ratusan ribu itu mengikuti pola pikirnya Weldo. Jadi
bahwa Tuhan itu menyuruh kita itu untuk mengenal diri, bukan kan? Ya, sekali lagi kita disuruh ibadah. Ibadah apa? Salah satunya tadi sholat tadi. Lalu sholat gimana? Sholat kan juga nggak boleh semaunya kan? Ya, sholat itu harus seperti Rasulullah. Kalau perlu plek 100% sholat kita seperti Rasulullah, itu baru benar. Bagaimana Wildo itu dikatakan bertauhid, lalu menyembah Tuhan 100%. Yang disuruh Tuhan aja nggak dilakukan. Bagaimana kita menganggap Wildo itu sebagai orang yang bertauhid? Bertauhid kan sederhana ya, mengakui Tuhan itu sebagai yang satu-satunya yang disembah, bahwa Allah itu hanya satu-satunya, ya, yang menciptakan alam semesta ini Allah. Kan sederhana seperti itu. Tapi coba dengan bahasa-bahasa yang indah, yang daki-daki ya, itu banyak diminati gitu loh. Jadi yang sederhana seperti Rasulullah itu justru nggak patek laku, nggak begitu laku. Tapi bahasa yang tinggi, seolah-olah ya itulah bahasa makrifat, selalu dibawa kata makrifat tinggi, itu justru laris manis. Ya. Yang ngeklik banyak, yang subscribe banyak. Astagfirullah, ya. Jadi yang seperti itu justru banyak yang ngikuti. Ini kan berbahaya gitu loh. Yang sederhana dari Rasulullah saja, yang sederhana dari Islam, itu malah semakin jauh. Ayo berpikir cerdas. Semakin jauh. Kalau panjenengan mengikuti akal pikiran semakin jauh. Nah, saya menanggapi Wildo ini sebetulnya ingin saya tanggapi sendiri. Tapi karena agar ada temannya menanggapi, saya tampilkan juga itu pendapatnya dari salah satu tokoh besar agama Islam di Jawa Timur, ya. Itu seorang profesor, ya, Imam Masjid Al-Akbar, ya, Surabaya. Beliaunya juga pengurus besar di masjid itu, ya, salah satu direktur, ya. Lalu juga seorang rektor juga, ya. Itu saya cantumkan, saya tayangkan juga di sini agar saya tidak sendirian, ya. Jadi sebetulnya maunya saya sendirian, tapi nanti komentarnya kan macam-macam, seolah saya itu pakai akal pikiran saya sendiri gitu ya, ngomong asal ngomong gitu ya. Enggak, ya. Seorang ulama Jawa Timur aja juga hampir sama, memiliki pandangan yang sama dengan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, untuk hal ini ya, saya ingatkan kepada panjenengan untuk tidak berfaham, ya, mengikuti akal pikirannya seperti yang disampaikan oleh Ema Ainun Najib, bahwa Wildo ini bertauhid, Wildo ini 100% menyembah Tuhannya, ya, mengabdi kepada Tuhannya. Tidak, Wildo bukan yang seperti itu. Mari anak-anak muda berpikir cerdas. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang semakin menjauhkan dari agama panjenengan. Hati-hati, ya. Jadi ikutilah syariat yang mudah, yang sederhana dari Rasulullah, ya. Tidak mengambil ajaran-ajaran petuah-petuah yang walaupun bahasanya tinggi, ya, tapi itu menjauhkan panjenengan dari Rasulullah. Semoga bermanfaat dan kita bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad SAW dirahmati Allah untuk bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.